Gadis ini diculik. Melihat polisi lewat, segera beri isyarat untuk meminta bantuan. Tapi polisi hanya diam-diam melihat ke belakang, tanpa melihat permintaan bantuan gadis itu. Gadis kecil itu menghela nafas kecewa. 2 jam yang lalu, kakak perempuannya. Karena di telepon ada bukti kejahatan pria ini. Jadi dia dibunuh oleh pria itu. Gadis kecil ini dibawa pergi oleh pembunuh ini seperti itu saja. Nama pria ini adalah Jae Hua. Dia pembunuh berdarah dingin tanpa ampun. Gadis kecil yang berdiri di ruang tamu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak. Baru saja kehilangan kakaknya. Masih belum ada waktu untuk bersedih. Langsung ditangkap oleh pembunuh ini dan dibawa pulang. Jae Hua memanggil Airi untuk mendekat. Airi berpikir hidupnya akan berakhir begitu saja. Tapi kali ini, Jae Hua berkata, "Begini, beri kamu kesempatan. Sebelum aku menghabiskan cangkir ini, larilah. Dan jika kau membiarkan bisa menangkapmu, aku pasti akan membunuhmu." Jae Hua bahkan memperingatkannya. Saat melarikan diri, tidak boleh meminta bantuan orang lain. Jika ada yang membantunya, pasti perlu menemukan seseorang yang lebih kuat darinya. Karena mulai saat ini, dia akan berurusan dengan semua orang yang berani membantunya. Airi sangat takut sehingga dia tidak ragu-ragu bahkan untuk sedetik pun. Berbalik dan lari lurus keluar. Karena dia sangat ingin lanjut hidup. Dan Jae Hua masih duduk di sana menikmati segelas anggur. Karena dia tahu bahwa Airi tidak akan lepas dari telapak tangannya. Karena untuk bisa terus hidup, Airi dengan panik melarikan diri. Sendirian di hutan lebat. Gadis kecil sangat ketakutan. Tapi hadapi pembunuh yang menakutkan, Airi hanya bisa terus berlari ke depan tanpa henti. Tidak tahu berapa lama bisa melarikan diri. Airi datang ke sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Ada 2 saudara perempuan di sini. Nama kakak perempuannya adalah Boram, dia tampak agak bodoh, dan adiknya Bomi. Mereka berdua mengundang Airi untuk tinggal. Pada saat ini, Airi tampaknya telah melupakan peringatan Jae Hua. Tidak boleh menemukan bantuan. Apalagi kedua gadis ini masih belum dewasa. Pada saat ini, Airi mengingat kakaknya yang baru saja dibunuh. Air mata tidak berhenti jatuh. Dia bahkan tidak bisa menangis dengan keras sekarang. Sejujur-jujurnya, bagi anak umur 8 tahun, pada dasarnya tidak tahan dengan rasa sedih ini. Boram yang bodoh menyeka air mata Airi dengan tangannya. Tapi mereka berdua tidak tahu. Mereka sedang dalam bahaya. Di pagi hari, ketika Bomi pergi ke sekolah, juga nyaman untuk membawa Airi ke kantor polisi terdekat. Keduanya berjalan kaki bergandengan tangan, Airi dalam kabut. Telah melihat bayangan yang menakutkan. Airi takut dan lari. Tanpa menyadarinya saat ini, Bomi diseret ke dalam hutan lebat. Kakak perempuan Bomi juga mengejarnya untuk memberinya seragam. Tapi kakak perempuannya hanya memiliki IQ anak berusia 5 tahun. Ketika dia melihat tas sekolah adik perempuannya di tanah. Padahal IQ-nya seperti berumur 5 tahun. Tapi Boram juga merasa ada yang tidak beres. Sambil bersiap untuk mengambil tasnya, suara adiknya terdengar dari jauh. Boram dengan panik bergegas menuju sumber suara. Tapi Bomi tidak tahan lagi. Pada saat ini, Boram juga melihat adik perempuannya. Dia mengambil batu tanpa berpikir. Kemudian melompat. Jae Hua diserang dan jatuh ke tanah. Dan Boram menggendong adiknya dan berlari pulang. Tapi setelah berlari sebentar, dia kelelahan. Boram sekarang tidak memiliki kekuatan sedikit pun lagi. Dia mencoba membawa adiknya ke sisi pohon besar. Pada saat ini, adik perempuannya sudah pingsan. Dia khawatir jika kita terus seperti ini, kita tidak akan bisa menyelamatkan Bomi. Jadi Boram memutuskan untuk lari pulang sendiri mencari seseorang untuk membantu. Aku pasti akan menyelamatkan hidupmu, kau tahu. Tunggu aku. IQ Boram seperti anak berusia 5 tahun. Dia ingin menyelamatkan adik perempuannya. Tetapi tidak memikirkan pria yang dijatuhkan tadi. Bisa bangun kapan saja.
Dia berlari secepat mungkin dalam hujan. Karena adik perempuannya adalah satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Di sisi ini, Jaehua telah berdiri di sisi Bomi untuk waktu yang lama. Dia seperti iblis. Tidak peduli apa, tidak bisa lolos dari pembunuh ini. Mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Ketika kakak perempuan ini memanggil polisi datang. Menemukan bahwa adik perempuannya telah menghilang. Karena otaknya seperti anak berusia 5 tahun. Jadi tidak peduli apa yang dia katakan, polisi tidak akan mempercayainya. Ketika polisi bertanya kepadanya tentang tinggi dan bentuk tubuh si pembunuh. 2 meter. 2 meter? Jadi seperti apa dia? Dia sangat tampan. Sudah seperti ini. Dan Boram masih memujinya tampan. Ini agak lucu meskipun. Tapi kakaknya benar-benar khawatir. Polisi mengira dia ditipu. Kemudian temukan alasan dan pergi. Boram tidak punya pilihan lain. Hanya bisa pergi ke Meramal untuk meminta bantuan. Dia ingin meminta peramal untuk melihat di mana adik perempuannya berada. Wanita itu mengambil nasi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kunyah sebentar lalu ludahi wajah Boram. Lalu arahkan dia ke arah adiknya. Jadi Boram berjalan mengikuti ke arah itu. Mencari siang dan malam. Akhirnya ketemu adiknya. Tapi anehnya, Bomi tiba-tiba berkata, "Kak, aku sudah mati." Ternyata itu hanya mimpi. Pada saat ini dia mendengar suara-suara di luar. Ternyata itu Airi. Kakak perempuan itu bergegas menyalahkan Airi. Orang itu membunuh adikku. Lalu bawa aku pulang. Dia menyuruhku lari, aku langsung melarikan diri. Maaf. Airi terus menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Boram bertanya apakah dia tahu rumah pria itu. Airi mengangguk dan berkata ya dia tahu. Pagi-pagi sekali, Boram memiliki semua pisau di rumah dan pergi untuk perjalanan. Segera mereka tiba di rumah si pembunuh. Melihat dari jendela. Tidak mendeteksi siapapun di dalam. Jadi Boram meninggalkan Airi di luar untuk menjaga. Dan dia menyelinap masuk dari jendela. Dia menemukan ruang rahasia. Turun ke ruang bawah tanah, di dalamnya ada semua toples gerabah. Setiap botol memiliki sebuah nama. Ketika dia mengetahui ada lowongan. Lalu itu nama adiknya, Bomi. Dia sepertinya telah menebak sesuatu. Buka pembakar di sebelahnya. Di dalamnya ada toples tanah yang belum selesai. Ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Lalu terdengar suara Airi dari belakang. Kak. Kakak Boram, dia pulang. Kakak perempuan itu bergegas ke ruang tamu. Kemudian tuangkan obat ke dalam botol air. Lalu masukkan kembali ke dalam lemari es. Untungnya, dia tidak mendeteksi Boram. Tapi dia tidak minum air. Sepertinya telah mendeteksi suara di luar jendela.